Indonesia mengekspor lebih dari 500 juta ton batu bara dalam 1 tahun. Tapi indeks pembangunan manusianya masih berada di peringkat 112 dari seluruh dunia. Dua angka itu, kalau kamu letakkan berdampingan, akan membuat siapapun diam sejenak. Bukan karena salah satunya bohong, tapi karena keduanya benar pada saat yang sama, dan itulah yang belum cukup banyak orang bicara dengan jujur. Indonesia bukan sekadar negara yang sedang tumbuh. Indonesia adalah negara yang sedang berada di persimpangan terpenting dalam sejarah ekonominya, dan sebagian besar orang belum menyadarinya. Sebelum kita lanjutkan, kamu yang menonton ini sekarang, kemungkinan besar sudah merasakan sesuatu. Bahwa ada yang tidak cocok antara berita yang kamu dengar dengan kondisi yang kamu lihat di sekitarmu. Nah, bahwa angka pertumbuhan dan kenyataan di lapangan kadang terasa seperti dua cerita berbeda. Kamu bukan salah, dan kamu tidak sendirian. Video ini hadir untuk menamakan apa yang selama ini hanya kamu rasakan. Assalamualaikum, dan mari kita mulai. Dunia sedang dalam tekanan energi yang belum pernah terjadi dalam 2 dekade terakhir. Konflik Rusia-Ukraina yang dimulai 2022 mengguncang pasokan gas Eropa hingga harganya naik 10 kali lipat di puncaknya. Negara-negara yang sebelumnya bangga menutup pembangkit batubara mereka, kini diam-diam menghidupkannya kembali. Jerman, Inggris, Austria, satu persatu. Di tengah semua itu, Indonesia justru mencatat ekspor energi yang melonjak. Harga nikel, batu bara, dan minyak sawit, 3 komoditas yang Indonesia kuasai sekaligus, semua bergerak dalam satu arah yang menguntungkan, setidaknya untuk sementara. Dan disinilah cerita yang menarik dimulai. Bukan karena Indonesia beruntung, tapi karena ada keputusan kebijakan spesifik diambil bertahun-tahun sebelumnya, yang tiba-tiba mulai menuai hasil di saat dunia paling membutuhkan stabilitas. Ada satu lapisan dalam cerita ini yang hampir tidak pernah muncul di permukaan. Dan itulah yang akan kita buka hari ini. Mulai dari batu bara. Indonesia adalah eksportir batu bara terbesar di dunia. Pada 2023, Indonesia mengekspor lebih dari 500 juta ton. Nilai ekspornya menembus 50 miliar dolar Amerika dalam 1 tahun. Itu angka yang luar biasa. Tapi kamu mungkin berpikir, bukankah batu bara itu bahan bakar masa lalu? Bukankah dunia sedang bergerak meninggalkannya? Ya, dan tidak. Karena di saat Eropa bicara tentang transisi energi hijau di forum internasional, negara-negara Asia, India, China, Korea Selatan, Jepang masih sangat bergantung pada batu bara untuk memenuhi kebutuhan listrik mereka. Dan mereka semua membeli dari Indonesia. Bukan karena tidak ada pilihan, tapi karena dari sisi lokasi, harga, dan volume, tidak ada yang bisa menandingi Indonesia saat ini. Kamu mungkin bertanya, kalau begitu, di mana masalahnya? Masalahnya ada di sebuah angka yang jarang disebut dalam siaran pers manapun. Pada akhir 2023 hingga awal 2024, harga nikel global jatuh lebih dari 40%. 40% dalam waktu kurang dari 2 tahun sejak puncaknya. Dan penyebab utamanya bukan penurunan permintaan global secara tiba-tiba. Sebagian besar disebabkan oleh banjir pasokan nikel olahan yang keluar dari Indonesia sendiri. Artinya, strategi hilirisasi nikel, kebijakan yang melarang ekspor biji nikel mentah sejak 2020 dan memaksa pemrosesan dilakukan di dalam negeri, berhasil sedemikian cepat, sehingga pasar global tidak sempat menyerap hasilnya dengan harga tinggi. Indonesia menciptakan kelebihannya sendiri. Kemenangan yang terlalu cepat, terlalu besar, sampai menggigit balik. Ini bukan kegagalan. Tapi ini adalah pelajaran yang sangat mahal tentang perbedaan antara kebijakan yang berani dan kebijakan yang berani sekaligus dikelola dengan baik. Dan ada hal lain yang perlu kamu ketahui tentang kilang-kilang nikel di Sulawesi dan Maluku itu. Siapa yang sebenarnya memilikinya? Nama yang paling sering muncul dalam laporan investigasi adalah Tsingshan Holding Group, konglomerat baja dan nikel dari Cina, yang menjadi salah satu investor terbesar dalam ekosistem hilirisasi nikel Indonesia. Bersama perusahaan-perusahaan Cina lainnya, investasi asing dalam sektor ini melampaui 10 miliar dolar hanya pada 2023. Sekarang, aku tidak mengatakan ini salah. Investasi asing membawa modal, membawa teknologi, membawa lapangan kerja.
Semua itu nyata dan terukur. Tapi ada pertanyaan yang mulai disuarakan oleh para ekonom Indonesia sendiri secara pelan-pelan. Dalam 20 tahun ke depan, siapa yang benar-benar menguasai rantai nilai industri ini? Apakah Indonesia akan menjadi tuan rumah yang berdaulat atau menjadi tuan tanah yang menyewakan lahannya kepada orang lain? Pertanyaan ini bukan anti asing. Ini adalah pertanyaan yang setiap negara besar yang pernah mengalami ledakan komoditas harus jawab sebelum jawaban itu dipilihkan oleh pihak lain. Sekarang kita pindah ke bagian yang hampir tidak pernah masuk dalam perbincangan umum, dan inilah yang membuat cerita Indonesia benar-benar berbeda dari negara manapun di kawasan ini. Pada 2022, Uni Eropa membawa kasus ke WTO, Organisasi Perdagangan Dunia, menggugat kebijakan larangan ekspor nikel mentah Indonesia. Dan WTO memutuskan bahwa Indonesia melanggar aturan perdagangan internasional. Indonesia kalah secara teknikal. Dan yang dilakukan Indonesia? Mereka tidak patuh. Mereka tetap mempertahankan kebijakannya. Berdiri sebentar untuk ini. Dalam sejarah ASEAN, hampir tidak ada presiden negara yang berdiri di depan institusi perdagangan paling berkuasa di dunia dan berkata, tidak. Dan kepentingan industrialisasi kami lebih besar dari aturan yang dibuat oleh negara-negara yang sudah selesai membangun industri mereka 2 abad yang lalu. Itu bukan arogansi. Itu adalah kedaulatan ekonomi yang jarang terlihat di kawasan ini. Tapi keberanian itu juga punya harga. Hubungan dagang dengan Eropa mengalami gesekan di beberapa sektor. Kepercayaan investor jangka panjang yang membutuhkan kepastian hukum mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak mudah dijawab. Dan Indonesia harus terus membuktikan bahwa keberaniannya bukan impulsif, melainkan bagian dari strategi yang matang dan konsisten. Ini membawa kita ke bagian cerita yang aku simpan paling akhir, bukan karena yang lain tidak penting, tapi karena ini adalah bagian yang paling sedikit dibicarakan, paling besar potensinya, dan paling menentukan apakah semua kemenangan hari ini akan berarti sesuatu 20 tahun dari sekarang. Indonesia memiliki potensi energi panas bumi terbesar di dunia. Lebih dari 23.000 megawatt sumber yang sudah teridentifikasi. Angka itu mewakili lebih dari 40% dari seluruh cadangan panas bumi global. Dan pada 2024, Indonesia baru memanfaatkan kurang dari 10% dari potensi itu. Baca lagi angka itu perlahan. Kurang dari 10%. Indonesia sedang duduk di atas sumber energi bersih terbesar di planet ini. Energi yang tidak bergantung pada harga minyak global, tidak terpengaruh konflik di Timur Tengah, tidak akan habis selama bumi masih punya inti yang panas. Dan hampir 90% dari potensi itu belum disentuh secara serius. Ini bukan kegagalan yang memalukan. Yang ini adalah peluang yang ukurannya tidak tertandingi oleh negara manapun di kawasan ini. Dan generasi yang akan menentukan apakah peluang itu diambil atau dibiarkan lewat begitu saja adalah generasi yang sedang menonton video seperti ini sekarang. Sementara itu, program biodiesel B35, kewajiban mencampur 35% minyak sawit dalam setiap liter diesel yang dijual di Indonesia, berhasil menghemat devisa negara lebih dari 10 miliar dolar pada 2023 dibandingkan jika Indonesia tetap mengimpor diesel sepenuhnya. Uang yang seharusnya keluar ke Timur Tengah, kini tinggal di dalam negeri, masuk ke kantong petani sawit, berputar dalam ekonomi lokal. Dan sekarang Indonesia sedang menguji B40. Kalau berhasil, ini akan menjadi standar baru menjelang 2025 atau 2026. Ada wacana serius tentang B50 dalam jangka menengah. Tapi disinilah kita perlu kembali ke 2 angka yang kita letakkan berdampingan di awal tadi. 500 juta ton batu bara diekspor. Peringkat HDI ke-112 dari seluruh dunia. HDI, Indeks Pembangunan Manusia, mengukur 3 hal yang paling jujur tentang apakah sebuah negara benar-benar maju. Harapan hidup, tingkat pendidikan, dan standar kehidupan. Dan Indonesia dengan PDB yang tumbuh 5,05% pada 2023 masih berada di peringkat 112. Artinya pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan manusia belum berjalan di jalur yang sama. Lebih dari 67 juta rakyat Indonesia masih hidup di bawah atau mendekati garis kemiskinan nasional pada 2023.
Sulawesi, provinsi tempat kilang-kilang nikel itu berdiri dan mengepulkan asap yang bernilai miliaran, masih memiliki tingkat kemiskinan yang relatif tinggi di beberapa wilayahnya. Ya, asap dari cerobong kilang naik ke langit. Tapi berapa persen dari asap itu yang berubah menjadi beasiswa anak-anak di desa sekitarnya? Berapa yang menjadi jalan baru, puskesmas baru, harapan baru bagi komunitas lokal? Ini bukan retorika. Ini adalah pertanyaan kebijakan yang harus dijawab dengan angka, bukan dengan slogan. Karena ada perbedaan yang sangat nyata antara negara yang kaya dan negara yang rakyatnya kaya. Dan tugas terbesar dari semua kemenangan komoditas ini adalah memastikan bahwa jarak antara dua definisi itu semakin menyempit setiap tahunnya, bukan semakin melebar. Sekarang semuanya mendarat di satu titik. Indonesia tidak sekadar beruntung punya sumber daya alam yang melimpah. Ada keputusan kebijakan yang berani, larangan ekspor nikel mentah, mandatory biodiesel B35, diversifikasi portofolio energi, yang diambil jauh sebelum krisis global tiba dan mulai menuai hasil tepat ketika dunia paling membutuhkan stabilitas. Itu bukan kebetulan, itu perencanaan. Dan pada saat yang sama, ada pekerjaan rumah yang belum selesai. Kepemilikan rantai nilai industri yang masih perlu diperkuat dari dalam. Konversi kekayaan komoditas menjadi kesejahteraan rakyat yang masih butuh sistem distribusi yang lebih baik. Potensi panas bumi yang hampir tidak tersentuh. Dan pertanyaan tentang apakah strategi keberanian terhadap WTO dapat dipertahankan dengan cara yang tidak mengorbankan kepastian hukum jangka panjang. Indonesia berada di titik yang tidak banyak negara pernah capai. Titik di mana potensi dan kenyataan masih punya jarak, tapi jaraknya semakin kecil setiap tahun dan arah geraknya jelas. Yang 3 hal yang kamu tahu sekarang yang sebagian besar orang belum tahu. Pertama, kejatuhan harga nikel sebesar 40% bukan tanda kegagalan kebijakan hilirisasi. Itu tanda bahwa kebijakan itu berhasil terlalu cepat tanpa manajemen pasokan yang cukup. Pelajarannya bukan berhenti. Pelajarannya adalah kelola lebih cerdas. Kedua, energi panas bumi Indonesia adalah cerita terbesar yang belum ditulis. Lebih dari 23.000 megawatt potensi, kurang dari 10% yang dimanfaatkan. Siapa yang membangun industri ini dari dalam negeri dalam 20 tahun ke depan akan menentukan nasib energi ASEAN secara keseluruhan. Ketiga, pertumbuhan ekonomi yang tidak diikuti pertumbuhan manusia adalah pertumbuhan yang belum selesai. Dan menyelesaikannya bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Rakyat yang paham angka, yang tahu cara membaca kebijakan, yang tidak mudah puas hanya dengan headline positif. Mereka adalah bagian dari solusinya. Kalau video ini membuka satu cara baru untuk membaca berita ekonomi negaramu, bagikan kepada satu orang yang kamu rasa perlu mendengarnya. Bukan untuk viral, tapi karena percakapan tentang ini perlu terjadi di lebih banyak tempat. Tulis di kolom komentar, menurut kamu, apa satu langkah paling konkret yang harus Indonesia ambil dalam 5 tahun ke depan untuk memastikan kemenangan energi ini benar-benar dirasakan oleh mereka yang paling bawah? Aku akan baca setiap jawaban, karena pada akhirnya negara yang paling kuat bukan negara yang paling banyak mengekspor. Negara yang paling kuat adalah negara yang rakyatnya paling paham apa yang sedang terjadi dan paling tahu apa yang harus dituntut selanjutnya. Sampai di video berikutnya.